Malut United berhasil menghentikan torehan positif Persib Bandung dalam lanjutan BRI Super League. Malut United berhasil atau bermain dengan dominan dan tampil cukup apik serta dapat menghasilkan 2 gol tanpa balas. Dengan kemenangan ini, Malut United merangsak ke posisi atas, tepatnya berada di posisi 4 sementara dengan perolehan poin 25. Sementara Persib Bandung gagal menyalip Persija Jakarta yang berada di posisi kedua dengan perolehan poin 29 dan gagal mendekati Borneo FC sebagai pemuncak klasmen sementara dengan perolehan poin 33. Sementara Persib Bandung mengoleksi 28 poin. Nah, di video kali ini kita akan membahas after match antara Malut United melawan Persib Bandung baik dari segi analisis taktik, kemudian susunan pemain serta formasi yang diturunkan, ada impact terhadap klasmen serta kejadian atau momen-momen yang viral di berbagai platform media sosial. So, sebelum masuk ke dalam pembahasannya, saya mengajak kepada para bobotoh semuanya untuk dapat mendukung dan mensupport channel YouTube saya ini dengan cara like, komen, share, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar teman-teman bobotoh semuanya tidak ketinggalan update terbaru terkait Persib Bandung. Oke, kita masuk ke dalam pembahasannya. Laga kali ini adalah laga super big match di mana Malut United dan Persib Bandung merupakan rival di 2 musim terakhir. Kalau kita lihat gitu ya, Malut United salah satu rival terberat Persib Bandung di tahun kemarin selain Dewa United gitu ya. Dan Malut United sendiri diperkuat oleh ex Persib Bandung yang berhasil menorehkan back to back champions, yaitu ada Ciro Alves, David da Silva, Tyron Del Pino, Gustavo Franca, serta Dimas Derajat. Nah, tentunya bobotoh atau netizen di luaran sana juga banyak menganalogikan atau mengatakan bahwa Malut United itu adalah Persib B atau Persib satelit atau Persib cabang gitulah ya. Nah, ini laga ini merupakan laga yang sangat menarik, adu gengsi antara gak mau gitu ya kalah oleh mantan gitu. Namun ada beberapa momen juga yang tentunya menjadi titik atau menjadi poin di mana tentunya kita sebagai penggemar Persib Bandung harus eh, fair gitu untuk menilai skuad Persib Bandung di laga kali ini. Oke, kita masuk ke dalam susunan pemain serta formasi yang diturunkan oleh Coach Igor Tolic, di mana Bojan Hodak mendapatkan sanksi dan tidak dapat mendampingi Persib Bandung di sisi lapangan. Oke, Persib Bandung eh, menurunkan formasi 4-3-3 di mana ada Teja Paku Alam di bawah gawang Mistar. Kemudian ada 4 center back yaitu ada Eliano Rangers, Fran Futros, ada Julio Cesar serta Matricardi. Di tiga tengah yaitu ada Berguinho, Tom Hey dan Mark Locke. Serta di tiga depan ada Sadil Ramdhani, Beckham Putra serta Andrew Jung. Sementara Malut United menurunkan formasi 4-2-3-1 di mana penjaga gawang ditempati oleh Alan Jose. Kemudian 4 belakang ada Igor Innocent, ada Nielsen, Gustavo Franca, serta Abduh Lestaluhu. Kemudian 2 di tengah yaitu ada Angulo serta Manahati Lestusen. Di 3 depan itu ada Ciro Alves, Rustam, dan kalau nggak salah itu Yance Sayuri gitu ya. Dan di depan adalah David da Silva sebagai goal getter Malut United. Di awal babak pertama sebenarnya Persib Bandung mendapatkan atau berinisiatif menyerang gitu ya di 5 menit sampai 10 menit awal. Namun seringkali banyak passing atau keorganisasian atau miskom gitu ya. Baik dari belakang gitu, dari Teja Paku Alam ke Mark atau di tengah ada Tom Hey dan Berguinho. Kemudian di depannya juga kelihatan gitu ya
Persib Bandung, kita harus objektif gitu ya sebagai, pecinta Persib Bandung, di mana kelihatan banget gitu, di pertandingan tersebut Persib Bandung tidak menjalankan sistem yang diharapkan oleh coach Igor Tolik. Tapi kita lihat, ada beberapa faktor ya, di antaranya itu ada kelelahan, kemudian jamnya yang terlalu, siang gitu ya, tapi ini bukan alasan gitu, Persib kalah. Kan kita ketahui juga gitu, kita harus objektif, di mana Persib Bandung sendiri banyak atau dihuni kedalaman skuadnya pemain bagus gitu kan, ada, siapa itu namanya, Dewangga. Nah, kalau dari cermat atau saya boleh dong berpendapat ya, eee, harus ada perubahan gitu ya, di mana kalau bisa Dewangga harusnya main gitu. Kelihatan di pertandingan kemarin gitu, Bergwinyo tidak banyak, eee, ngasih umpan atau ruang. Bukan Bergwinyo aja sih, semuanya Persib Bandung tidak menjalankan sistem permainan gitu, banyak long pass yang tidak akurat, oper dikit juga nggak akurat gitu, banyak momen blunder gitu ya, di mana menjadikan Malut United bisa, mengambil blunder itu sebagai peluang. Terbukti David da Silva berhasil, eee, mendapatkan sebuah penalti dari keteledoran bek Persib Bandung, Julio Cesar, yang mana, mengenai tangannya gitu ya, dan dia hadiahi penalti gitu. Namun untungnya Teja Paku Alam masih kokoh dan dapat men-save bola penalti dari David da Silva. Kemudian, tendangan penalti tersebut juga tidak terlalu power gitu ya, dan mudah ditebak gitu. Tidak hanya di, kesempatan tersebut Malut United melakukan dominasinya dengan beberapa taktik, yaitu diantaranya ada, passing, kemudian lari, dan vertikulasi atau penempatan posisi pemainnya juga sangat dominan gitu ya, sangat enak dilihat kalau kita cermati gitu. Namun ada beberapa mistake yang seharusnya tidak, atau ya masa di laga besar gitu, mistake sekecil apapun seharusnya diminimalisir. Namun, tentunya ini juga menjadi pertimbangan, apakah entah dari faktor-faktor yang saya sebutkan tadi mempengaruhi, fokus atau stamina dari pemain tersebut. Dan ya, tidak banyak, kesempatan dari Persib Bandung, cuman ada, kalau tidak tidak salah gitu saya mencatat 3 peluang atau 3 shoot on target yang berhasil diciptakan oleh Persib Bandung selama 90 menit. Ini merupakan, pertandingan yang sangat jelek menurut saya gitu ya, di mana Persib Bandung bukan tidak pernah, tidak menciptakan gol selama pertandingan itu hanya melawan Malut United untuk sementara ini gitu ya, bobotoh. Nah, Malut United sendiri, menurunkan formasi 4-2-3-1, di mana tujuannya itu ya, hemat saya, yaitu dengan mengeksploitasi sisi kelebaran yang ditempati oleh Eliano Rangers dan Frans Biaputros. Di mana itu, saya suka nih pemain, nomor berapa ya, kalau nggak salah 19 itu, yang namanya Rustam gitu. Dia umurnya under 22 gitu ya kalau tidak salah. Nah, di pertandingan ini juga Persib Bandung tidak menggunakan atau dibebaskan, tidak menggunakan pemain U20 gitu ya. Nah, harusnya dengan tidak atau dibebaskan menggunakan pemain U20, Persib harusnya bisa mencuri 1 poin aja mah gitu ya. Namun, di atas lapangan tentunya sangat sangat disayangkan Persib tidak dapat mencetak 1 gol pun untuk, seenggaknya bounce back gitu ya. Ya, kembali ke topik awalnya, saya suka, pemain itu Rustam gitu ya. Dia sebagai pemain muda, wah improve banget itu, keren sih itu pemain, dapat, mengeksploitasi sisi kelebaran yang ditempati oleh Frans Biaputros, di mana ada beberapa pelanggaran yang mengakibatkan kartu kuning untuk Frans Putros, dan di next match atau laga berikutnya melawan Bayangkara United,
Peran Putros dipastikan absen karena akumulasi kartu kuning. Kemudian gol pertama diciptakan oleh Igor Innocent dari skema open play. Eh, Tidak banyak ya dominasi juga gitu ya. Cuman ada beberapa ya misplay, sebenarnya semuanya balik lagi ke misplay. Persib Bandung dirugikan dari beberapa aspek di antaranya gitu. Cuaca yang terik, kemudian lapangan yang kelihatannya tidak, mulus atau tidak rata gitu ya, banyak pemain Maluku United juga yang terpeleset gitu. Nah, ini harus dipertimbangkan oleh PT LIB gitu, standarisasi stadion gitu ya, tanpa mengurangi rasa hormat saya gitu ya. Cuman kalau dilihat dari kualifikasi selama pertandingan, ya gak memenuhilah standar seperti itu gitu ya. Betul kan teman-teman? Boleh kalian juga komentar di kolom komentar bagaimana tanggapan kalian terhadap rumput atau ya lapangan di Stadion Kiraha gitu ya. Nah, setelah gol pertama Persib Bandung kelihatan down gitu secara mental dan taktik gitu, terlihat banyak sekali mistake passing, kemudian miskoordinasi yang mampu dimanfaatkan oleh Yance Sayuri dan berbuah gol oleh mantan kita terindah yaitu Ciro Alves. Dan respect, tidak atau tidak berselebrasi ya gitu untuk menghargai tim mantan timnya Persib Bandung, di mana Ciro Alves pernah berseragam Persib Bandung selama kurang lebih 3 tahun gitu ya. Nah, ini diawali oleh back pass Mark Lok kalau tidak salah ke Teja Paku Alam dan ingin mengirimkan bola kepada Eliano, namun bolanya tanggung gitu ya, umpan tanggung dan dapat diintercept oleh Yance Sayuri dan dapat eh, apa namanya, dijadikan sebuah gol oleh Ciro Alves. Memasuki babak kedua, Persib Bandung sebenarnya di 15 menit awal cukup dominan, di mana ada pergantian pemain, Sadil Ramdhani ditarik keluar dimasukkan Andrew Jung. Nah, bukan Andrew Jung, sorry, ada Uliam Baros gitu ya. Untuk menambah sisi gedor dari sektor sayap kelebaran pemain Persib Bandung. Dan terbukti ada beberapa peluang yang gol, hampir gol gitu ya. Namun Alan Jose masih tetap perkasa di bawah Mistar gitu ya. Dan sayangnya gitu ya, sebagai pecinta atau penyuka Persib Bandung itu ada momen peluang Uliam Baros di mana Hayden tersebut dapat di-save dan bola rebound sayang sekali kalau bahasa Sunda nama banyak di tai-tai gitu ya, banyak diulinkeun gitu. Harusnya first time juga bisa itu langsung berbuah sebuah gol, namun sayangnya ya apa boleh buat gitu, sudah terjadi. William Barros melakukannya dengan Michael tendangan setengah volley gitu ya, Michael kick gitu ya. Nah, di pertandingan ini juga ada momen yang tentunya viral di berbagai platform media sosial, di mana ya kita harus objektif juga sebagai pecinta bola dan pecinta Persib Bandung, di mana tidak ada api, tidak ada asap kalau tidak ada api, di mana Mark Lok berduel dengan Yansen Sayuri. Nah, dilihat dari intensitas tersebut, emang Mark Lok tidak berniatnya gitu ingin mengambil bola, namun terkena sisi kaki dari Yance Sayuri, dan tentunya gestur tersebut hal yang normal menurut saya, di mana yang namanya refleks gitu ya, tidak melihat siapapun dan klub manapun gitu. Kalau refleks ya refleks namanya juga, dan intensitas pertandingan juga kan tinggi. Jadi hal-hal wajar aja gitu. Dan untuk bobotoh semuanya diharapkan walaupun tindakannya tidak dibenarkan, kita juga harus sadar gitu. Jangan rasis lah teman-teman semuanya. Kita itu setanah air, sebangsa, senegara gitu. Masa harus rasis? Ya, walaupun tidak dibenarkan gestur tersebut juga, dan harusnya wasit tegas nih memberikan peringatan atau kartu kuning. Tapi dilihat wasit enjoy-enjoy aja gitu ya, lempeng. Nah, tentunya akur lah gitu ya, semua elemen supporter, terkhusus pendukung Malut dan pendukung Persib.
ya intrik-intrik di dalam pertandingan pasti ada gitu, cuman kita harus lihat intensitasnya, kan pertandingan big match, tinggi juga, ya dimaklumin aja gitu ya. Dan, Yance Sayuri juga sudah mengklarifikasi dan meminta maaf kepada Mark Klok gitu ya, dan di kedua pemain tersebut tidak ada intrik-intrik yang kayak gimana gitu ya, let it flow aja gitu namanya pertandingan. Dan Mark Klok juga, mengucapkan selamat untuk kemenangan Malut United. So, bisa kita simpulkan bahwa apa yang terjadi dan viral di media sosial hanyalah intensitas belaka dan tidak ada unsur untuk, apa ya, menyinggung atau gestur memukul itu tidak ada gitu ya, cuma refleks belaka gitu. Dan kita juga sebagai supporter harus pandai-pandai lah, harus dewasa lah gitu ya. Jangan dengan melihat gestur tersebut kita, wah jagoan-jagoan atau gimana gitu. Kita harus lihat dulu, intensitasnya atau sebelum kejadiannya apa yang terjadi, kan itu jelas Mark tackle ke kaki Yan Sayuri gitu ya, Yance Sayuri ya. Cuman ya harus sama-sama dewasa gitu ya, memaafkan, karena ya hal wajar gitu di sepak bola, hal begitu ya, asal di luar lapangannya tidak begitu gitu ya. Nah, kita harus cermat juga teman-teman. Kemudian masuk ke implikasi atau impact terhadap klasmen. Di awal tadi kita sudah menjelaskan bahwa dengan kemenangan ini Malut United berhasil merangsak ke posisi 4 besar, di mana Malut United tidak terkalahkan di 8 pertandingannya dan dapat memperoleh 25 poin. Sementara Persib Bandung gagal menggeser posisi Persija, di mana perolehan poinnya berbeda satu, di mana Persib memperoleh 28 poin, sementara Persija Jakarta memperoleh 29 poin. Dan gagal juga me, apa namanya, mendekati Borneo FC sebagai pemuncak klasemen sementara, di mana perolehan poinnya 33 poin. Nah, kalau dari hemat saya dengan pertandingan ini tentunya banyak elemen atau banyak poin yang harus dibenahi oleh coach Bojan Hondak gitu ya. Dari stamina atau rotasi, kemudian skema, apakah pertandingan tersebut memakai counter attack atau mid block atau bagaimana, itu tentunya harus disesuaikan juga gitu ya. Karena kalau jujur-jujuran gitu ya, kalau counter attack kan kita mengandalkan tiga tengah ini gitu ya. Tom Hay kita ketahui keturunan gitu ya. Cuaca di luar negeri kan beda dengan wilayah Indonesia, apalagi di timur gitu kan, kota Ternate, Maluku Utara kan beda gitu dari segi cuaca dan segala macamnya gitu. So, harusnya ya boleh kan saya berpendapat disesuaikan gitu gaya permainannya, apakah itu mid block, counter attack, menurut saya tidak cocok gitu ya, apalagi lapangannya tidak rata gitu ya. Nah, kemudian finishing pemain depan Persib Bandung benar-benar tumpul, harus diasah lagi nih Coach Bojan dan para coaching dari Persib Bandung. Itu ada peluang Andrew Jung one on one dengan Alan Jose, namun aduh itu tendangannya sangat-sangat jelek gitu ya, dan dapat di-save gitu. Tentunya ini menjadi fokus juga di laga besar. Peluang sekecil apapun harus dapat dieksekusi dengan sebaik-baiknya untuk kebaikan tim gitu ya. Dan ya itu adalah beberapa pengamatan dari saya. Apalagi ya? So far so good sih, permainannya oke-oke juga, cuman terlihat pemain Persib kayak tidak mempunyai jati diri yang sebelumnya kita ketahui ngelawan Bangkok gitu. Enakeun mainnya ya, tidak terlihat lah di match melawan Malut United tersebut. So, kita berada di akhir video. Menurut teman-teman, apa yang harus dibenahi oleh Persib Bandung? Kalian boleh mengeluangkan pendapat kalian di kolom komentar. Dan ya, ini adalah akhir video. Saya ucapkan terima kasih kepada para bobotoh semuanya
yang telah mendukung channel YouTube saya ini, dan yang belum mendukung, ayo mendukung dengan cara like, komen, share, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar teman-teman semua tidak ketinggalan update terbaru terkait Persib Bandung. So, sampai jumpa di video berikutnya atau selanjutnya. Mohon maaf kalau ada perkataan atau tutur bahasa saya dan tingkah laku saya yang tidak mengenakan atau tidak eh, baik gitu ya, mohon dimaafkan. So, kami biru, kami putih, kami Persib. Let's go dan see you di next video. Bye bye.